Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan kuliah kita dengan judul Uji Toksisitas Akut pada Pengembangan Obat Baru bersama saya Nur Atik dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK4. Ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya kita melakukan uji toksisitas akut sehingga rekan-rekan mahasiswa pasca mengikuti kuliah ini mampu mendesain bagaimana cara melakukan uji toksisitas akut, dan tentu tidak hanya mendesain saja. Pada akhirnya di akhir khususnya bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian ya bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat pada kuliah hari ini. Untuk skopnya atau ruang lingkup diskusi pada kuliah ini, kita terbatas menjadi hanya 3 topik. Yang pertama adalah definisi dari uji toksisitas itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke uji toksisitas akut, tentu saya akan menginformasikan kembali apa yang dimaksud dengan tes atau uji toksisitas itu sendiri. Terus kemudian tipenya ada apa saja sih gitu. Yang kita bahas kan kali ini yang akut. Tapi sebetulnya kalau berbicara tentang akut, ada nggak yang kronis, ada nggak yang subkronis. Terus kemudian ini toksisitas akut tuh biasanya yang oral. Kemungkinan ada nggak dari rute yang lain, misalkan kulit, terus kemudian iritasi di mata. Nanti kita lihat tipe-tipenya. Kemudian yang kedua, kita juga akan berdiskusi perihal general regulations atau regulasi umum pada pengujian toksisitas untuk pengembangan obat baru. Tentu untuk general regulations ini saya mengambil dari Perka BPOM 2014 nomor 7. Dan yang terakhir, baru kita akan berbicara spesifik tentang tes toksisitas akut secara oral. Ya, jadi per definisi, definisi toksisitas tes atau tes toksisitas itu apa sih? Maka definisinya adalah ini suatu studi yang memang sengaja dilakukan oleh peneliti yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi efek toksisitas dari spesifik substrate, jadi obat baru yang tentu pada sistem biologis gitu. Jadi kita pakai di dalam hal ini di in vivo study atau animal atau hewan coba seperti itu. Terus kemudian dari tujuan tersebut tentu dan dari pelaksanaan tersebut kita akan mengcollecting atau kita akan mendapatkan data-data atau informasi perihal safety atau keamanan dari obat baru tersebut atau kandidat obat baru tersebut. Dan seperti yang tadi disampaikan, ini merupakan biasanya untuk uji toksisitas dilakukan secara in vivo dengan menggunakan hewan coba atau melibatkan hewan coba. Jadi dengan menggunakan hewan coba ini, toksisitas tes, ini kita bisa mendapatkan beberapa informasi seperti molekularnya, molekular mekanisme kalau seandainya memang terjadi toksisitas, ini kenapa dia? Itu kita bisa dapatkan. Terus kemudian kita juga bisa menilai fisiologi dan patologi sebelum ini dilakukan atau diujikan di manusia, gitu. Seperti itu. Ya, ini yang kita akan lihat tipe-tipe dari tes toksisitas itu ada apa saja sih. Berdasarkan PRK yang tadi saya sebutkan, ini ternyata ada banyak gitu. Misal ada oral acute toxicity test atau tes toksik akut melalui rute diminum gitu kan. Terus kemudian ada yang subkronik, ada yang kronik. Kalau misalnya dari namanya saja berarti ini ini yang secara oral, namun ini berbeda masing-masing berbeda durasi observasi atau treatment yang dilakukan oleh peneliti. Tentu dengan perbedaan durasi ini pasti ada tujuan dari peneliti itu sendiri untuk mengetahui data-data apa gitu, seperti itu. Terus kemudian selain yang oral dan sampai kronik, ini ada yang teratogenik test. Tentu kita sangat paham gitu. Ada beberapa obat-obat yang katakanlah banyak sekali laporan ternyata ini bisa menjadi teratogenik
agent gitu. Nah, maka untuk obat-obatan tertentu, khususnya obat-obatan yang memang ini akan dipakai oleh para wanita dalam jangka waktu yang lama, tentu harus ada data-data teratogenik karena kita nggak akan pernah tahu pada saat dipakai oleh wanita, khususnya wanita subur, apakah memang dia sedang hamil atau tidak gitu, seperti itu. Maka ini juga harus dites. Kemudian ada juga tes toksisitas ini dengan skin, jadi dengan kulit. Jadi tes sensitisasi kulit. Terus kemudian untuk tes iritasi mata, karena kita paham bahwa obat-obatan itu tidak hanya yang diberikan secara oral atau oles gitu, tapi ada juga obat-obatan yang memang diteteskan ke dalam mata. Maka ini harus dites irritations eye-nya. Kemudian ada juga iritasi dermal secara akut gitu. Terus kemudian tes iritasi mukosa di area kemaluan, hal ini adalah vagina. Terus kemudian tes toksisitas di dermal secara akut, dan yang terakhir ada yang secara subkronik. Ini untuk toksisitas tes obat-obatan yang memang diberikan secara oles atau bisa saja bukan obat-obatan, dalam hal ini adalah kosmetik. Kemudian kembali lagi yang tadi saya sampaikan, kita akan coba berdiskusi perihal regulasi secara umum untuk melakukan toksisitas tes. Ini juga sangat penting karena ibu bapak peneliti yang katakanlah pada akhirnya kita akan mengeluarkan suatu produk obat gitu. Selain tentu kalau mahasiswa di sini kepentingannya lebih ke arah sampai publikasi saja deh gitu. Tapi bisa saja ke depan Anda justru ingin meneruskan riset Anda pada saat kuliah ini ingin menjadi suatu produk gitu. Maka pada saat Anda berpikir jauh ke depan untuk menghasilkan produk, maka tentu kita harus tahu aturan di negara ini seperti apa gitu, supaya apa yang kita kerjakan untuk riset ini sejalan juga dengan pemenuhan aturan di FDA atau di BPOM negara kita gitu, seperti itu. Jadi pada regulasi umum ini tertulis bahwa untuk result atau hasil toxicity test ini sangat tergantung dari karakteristik substrate-nya. Gitu. Jadi karakteristik substrate ini sangat berpengaruh, misalkan ini larut dalam air atau larut dalam minyak dan seterusnya gitu. Ini oleh karenanya kita sebagai peneliti juga harus tahu ini produk kita ini atau bahan aktifnya ini karakteristiknya seperti apa. Kemudian ini juga perlu diketahui bahwa kalau seandainya ini atau substrate yang akan diuji merupakan chemical agent, maka kita harus tahu identitas dari chemical agent tersebut, baik itu karakteristik fisik maupun kimia, bahkan kemurnian dari chemical agent yang akan kita jadikan sebagai kandidat obat. Kemudian, bagaimana kalau seandainya ini merupakan asalnya natural source atau bersumber dari bahan alam, misalkan herbal medicine. Maka di sini yang pertama adalah tentu kita harus tahu nama Latin dari herbal medicine ini apa gitu. Terus kemudian kita harus tahu sumbernya ini dari mana gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa oh ini dibeli di pasar apa gitu. Tidak cukup, karena kenapa? Kita harus tahu bersumber dari mana, karena ternyata daerah atau tempat tumbuhnya tanaman tersebut itu sangat mempengaruhi zat aktif yang terkandung di dalam tanaman herbal tersebut. Maka kita harus tahu gitu. Terus kemudian kita juga harus tahu ini sudah ada datanya belum bahwa herbal kandidat obat dari herbal medicine ini memang sudah dipakai di masyarakat gitu. Jadi data empirik bahwa ini sudah dipakai di masyarakat itu harus ada. Terus kemudian tentu ingredients. Jadi obat herbal tersebut atau kandidat obat herbal tersebut komponennya apa saja, terus zat aktifnya apa saja. Ini perlu kita cari. Jadi sebelum kita ke arah toksisitas
tes toksisitas, data-data ini harus ada gitu. Jadi sebetulnya untuk pengembangan obat, sebelum kita beranjak ke uji klinik, clinical trial, start dari fase 1 atau fase 2 untuk herbal medicine atau jamu atau OHT, kita langkah sebetulnya tes toksisitas ini boleh dibilang langkah terakhir gitu. Jadi tinggal lihat ini toksik apa enggak sih gitu. Kalaupun tidak toksik, di dosis berapa sih dia toksik tidak toksiknya gitu. Terus kemudian kita lanjut ke masih di regulasi umumnya yang sehingga kita juga harus tahu, peneliti harus tahu how to prepare atau bagaimana cara kita preparasi atau persiapan si produk uji. Misal tadi juga sudah sempat saya sampaikan formulasi produknya itu pakai air atau larut minyak gitu kan, sehingga formula produk akhirnya itu dalam bentuk ini atau dalam bentuk yang lain. Terus kemudian ini nanti diberikannya barengan dengan makanan atau minuman atau tidak, atau tersendiri gitu. Terus kemudian ini juga harus diketahui dosis berapa gitu yang akan diberikan. Terus kemudian ini juga penting, product preparations-nya ini untuk si kontrolnya nanti dapat apa nih. Ini juga misalkan mau dikasih pelarutnya saja kah, atau tidak diberikan sama sekali kah, atau yang lain. Terus kemudian juga product preparations di sini ini erat kaitannya dengan rute dari pemberian. Ini untuk mencari toksisitas, ini dioleskah atau diminumkah? Kalau diminum pun juga bagaimana caranya, pakai gavage atau seperti apa. Terus kemudian ini juga penting karena kalau seandainya dosisnya besar misalkan, dan kita tahu masing-masing hewan coba itu memiliki maksimal volume lambung atau saluran pencernaan, maka kita harus memilih nih jadinya mau pakai rat atau tikus, maksudnya rat atau tikus, atau kita pakai mencit. Terus yang terakhir, pada saat kita sudah tahu hewan coba apa yang akan kita pakai sebagai model uji, kita juga harus memastikan gitu untuk memfulfill atau memenuhi kesejahteraan hewan coba yang akan kita libatkan pada penelitian ini. Terus kemudian general regulations juga kita harus tahu atau berbicara tentang data analisis. Jadi data-data yang kita dapatkan ini mau diapain gitu. Itu di situ diatur gitu, dan kita sebagai peneliti ya kita harus paham dan kita harus baca sehingga pada saat kita meregistri ke BPOM katakanlah itu sudah memenuhi requirement dari BPOM itu sendiri. Dan yang terakhir tentu documentations dan report, dokumentasi dan laporan. Ya, pada mulai dari slide ini kita spesifik berbicara tentang toksisitas akut secara oral, tes toksisitas. Jadi yang pertama tentu untuk toksisitas akut secara oral kita pakai animal lab, tergantung yang tadi saya sampaikan gitu. Dan biasanya sih ya kalau saya pribadi kalau ternyata kebetulan volumenya tidak besar pakai yang mencit saja gitu, karena kan dia kan kita selalunya juga disampaikan pakai hewan coba yang katakanlah paling rendah gitu. Jadi di saat kita bisa pakai mencit ya kita hindari tikus atau kelinci gitu, karena ya si mencit itu boleh dibilang lebih rendah gitu kan, dan untuk kitanya juga lebih enak karena perlakuan ke mencit akan lebih mudah dan lebih murah dibandingkan pakai tikus. Terus kemudian tujuan dari oral akut toksisitas ini untuk mendetek efek toksik dalam waktu yang singkat. Jadi setelah pemberian treatment ini, jadi kita lihat nih durasinya. Biasanya sih kalau akut oral toxicity itu sekitar 14 hari gitu. Jadi short durations. Terus kemudian biasanya diberikan ini single dose dalam waktu 24 jam saja gitu. Jadi hanya sekali saja. Meskipun di regulasi BPOM sendiri boleh diberikan lebih dari 1 kali, katakanlah 2 kali atau 3 kali,
tapi pemberiannya itu nggak boleh lebih dari 24 jam gitu. Dan masing-masing pun juga itu ada batasannya. Silakan baca kembali di regulasi dari BPOM, atau bisa juga kita lihat di OECD Guidelines. Ini linknya yang saya sampaikan. Kemudian ini nanti dievaluasi berdasarkan Global Harmonized Classification System dan OECD Guidelines. Ini teman-teman mahasiswa dapat membuka di link ini. Terus kemudian ini juga penting untuk memfulfill 3R dan 5F yang sudah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya. Kita harus menggunakan minimum numbers dari animals per step. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita fulfill animal welfare-nya. Dan ini sebetulnya cukup, informasinya akan cukup gitu. Kita tidak perlu banyak-banyak untuk animal, untuk penggunaan animal untuk menentukan toksisitas akut secara oral. Sekarang kita lanjut nih untuk dosisnya pada tes. Yang pertama adalah dikatakan pada OECD tahun 2001 itu paling tidak ini diberikan 3 different dosis. Jadi hanya 3 dosis yang berbeda saja gitu. Nanti dosisnya berapa saja ini di bawah saya sampaikan. Tapi prinsipnya di sini kita akan ada terminologi dari dosis yang dipakai untuk uji toksisitas akut. Misalkan dosis terendah, ada juga dosis tertinggi. Tapi pada saat kita berbicara tentang toksisitas akut, maka definisi dosis terendah adalah ini merupakan dosis tertinggi yang tidak menyebabkan hewan coba mati. Seperti itu ya. Jadi lowest dose di sini adalah berapa sih dosis yang masih bisa ditolerir oleh hewan coba tersebut gitu. Prinsipnya seperti itu. Namun kalau misalnya highest dose atau dosis tertinggi itu apa? Nah, kalau dosis tertinggi itu maksudnya adalah dosis paling rendah yang bisa menyebabkan kematian 100% pada hewan coba gitu. Jadi prinsipnya kalau highest dose itu adalah ya dosis maksimal yang bisa ditolerir oleh hewan coba gitu. Seperti itu. Ditolerir dalam saya ulangi, untuk highest dose di sini dosis tertinggi, jadi ini adalah dosis yang bisa menyebabkan hewan coba kita mati gitu. Dan itu dosis pertama yang kita temukan. Misalkan ternyata di dosis 1000 itu hewan coba kita mati 100%. Kita terus kita cobakan naik misalkan 1500 itu juga mati gitu. Maka di sini highest dose-nya bukan 1500 tapi adalah yang 1000 gitu. Itu contohnya. Terus kemudian dari data-data lowest dosis terendah, dosis tertinggi, kita bisa membuat kurva untuk melihat lethal dose 50-nya, LD50-nya di dosis berapa sih gitu. Seperti itu ya. Terus kemudian untuk toksisitas akut ini kita bisa start dari 5, 50, 300 dan 2000. Namun ada klausul di sini, ini berdasarkan OECD, kalau seandainya sudah sampai 5000 itu nggak perlu dinaikkan lagi kalau seandainya memang tidak ada satupun yang mati gitu. Jadi kita tidak perlu mencari dosis letal kalau seandainya sudah mencapai 5.000 mg per kilogram berat badan gitu. Seperti itu. Jadi ya sudah kita selesaikan. Maka kalau seandainya misal kita tahu bahwa obat tersebut atau herbal yang kita pakai ini relatif aman, biasanya yang herbal ya, bukan chemical agent, bisa saja kita langsung saja dari 2000 dan 5000 gitu. Kalau seandainya 2000 nggak ada yang mati, terus kita cobakan 5000 nggak ada yang mati, ya sudah. Ini kan kita bisa menekan jumlah hewan coba yang kita pakai justru. Jadi nggak usah start dari 300, terus kemudian 2000 gitu, atau bahkan lebih rendah lagi 50 sampai 5 gitu, nggak perlu. Karena di sini juga kan dikatakan at least 3 different dosis saja gitu, seperti itu. Kemudian ini tadi sudah disampaikan single dose
dan pakai lewat GVAGE. Terus kemudian namun kita harus paham bahwa sebelum diberikan obat secara oral, ini si hewan coba harus dipuasakan. Kalau rat itu karena hewan cobanya lebih besar, dia dipuasakannya overnight, jadi semalaman gitu. Namun kalau misalnya mencit, ini 3-4 jam sebelum perlakuan itu dipuasakan. Dan kalau minum itu masih boleh diberikan. Jadi hanya makanan saja gitu yang kita singkirkan supaya kita pastikan si lambung kosong. Jadi pada saat pemberian obat ini tercerna dengan baik dan ya mengurangi ketidaknyamanan juga ke hewan coba. Ini tadi disampaikan 3 untuk masing-masing step. Kemudian kita setelah perlakuan, maka kita lakukan observasi. Yang pertama adalah tentu kita harus observasi secara individu. Kan toh si mencitnya nggak atau hewan coba nggak banyak, maka kewajiban kita harus mengobservasi masing-masing individu. Terus kemudian diobservasinya harus setiap hari. Dan kalau yang akut oral toxicity itu sampai 14 hari. Gitu. Karena kalau lebih dari 14 hari, ya nanti akan tujuannya akan berbeda lagi buat apa. Gitu. Tadi kan kita belajar yang subkronik dan ada yang kronik. Terus kemudian, lalu yang dilihat apa saja? Di sini yang dilihat adalah ini dari penampakan luar dulu. Misalkan dari kulitnya, terus bulu, mata, mukosa membran di mata atau di lidah gitu kan, terus kemudian respiratorinya dia ada sesak atau tidak, terus sirkulatori, terus autonomik dan CNS, central nervous system, terus somatomotor activity dan behavior pattern. Itu kita observasi semua gitu. Ada kelainan nggak, dia ada tremor nggak, shaking atau tidak gitu. Terus kemudian dia jadi aktif sekali atau tidak gitu untuk melihat behavior pattern ini. Terus kemudian juga yang tadi saya ulang-ulang lagi, nanti kriterianya di summarize sesuai dengan guideline ini yang OECD tadi. Terus kemudian kita juga melihat berat badan si hewan coba pasca pemberian single tadi itu setiap hari sampai hari ke-14. Terus kemudian kan kita sacrifice untuk menilai fungsi dan morfologi organ-organ yang tadi disebutkan gitu, termasuk organ-organ yang merepresentasikan yang harus diobservasi ini. Terus kemudian ini tadi kan di nekropsi atau di sacrifice untuk melihat organ-organ masing-masing gitu. Ini mulai dari slide ini saya mencoba memperlihatkan apa yang sudah saya dan tim lakukan dalam hal akut toxicity. Jadi prinsipnya adalah untuk akut toxicity itu kan selain kita betul nanti produk ini akan dikembangkan menjadi obat-obatan, namun di satu sisi kita sebagai peneliti bisa saja menggunakan ini untuk publikasi gitu. Jadi seperti tahun 2018 saya bersama tim salah satunya adalah kita ingin melihat nih akut oral toxicity-nya. Ini produknya adalah herbal dari jambu biji. Ini kita waktu itu bagi menjadi 3 grup, terus kemudian dosisnya 2.000, 5.000 dan tanpa obat gitu kan. Terus kemudian kita berdasarkan OECD 425 yang tadi saya sebutkan, dan di sini kita spesifik untuk melihat toxicity di liver dan kidney melalui selain dari gambaran fungsi, tentu juga kita lihat dari gambaran histologinya. Sebetulnya di luar dari tujuan-tujuan yang kita tuliskan itu tentu kita mengobservasi itu semua, hanya saja yang kita lakukan publikasi hanya sebagian yang kita data yang kita keluarkan untuk kepentingan publikasi. Dan kita dapatkan bahwa tidak ada kelainan antara yang dosis 0, 2.000 sampai 5.000. Itu tidak ada kelainan sehingga ya boleh dibilang obat atau herbal ini si jambu biji ini relatif aman. Jadi dosis letalnya atau dosis toksiknya itu jauh sekali gitu, karena kita sudah coba sampai yang 5.000 itu masih aman.
Ini hasil dari body weight observations-nya sampai 14 hari, tidak ada penurunan gitu kan. Jadi boleh dibilang ini relatif aman. Terus kemudian juga ini gambaran yang di atas itu gambaran hepar, sedangkan yang di bawah itu gambaran ginjal. Dan kita tidak menemukan adanya beda dari jumlah hepatosit maupun jumlah dari podosit glomerulus gitu. Ini dari ginjal. Jadi tidak ada beda. Jadi sekali lagi boleh bilang itu aman. Terus kemudian ini masih riset yang sama sebetulnya, namun kita punya data yang lain gitu kan. Kita coba lihat nih fungsi dari hepar. Tentu masih masih metode yang sama, bahkan subjek yang sama pada saat itu, kita 2000 dan 5000 kita pakai, terus kita lihat fungsinya, kita lihat ALT dan AST serta total bilirubin, dan kita dapatkan juga tidak ada perbedaan gitu. Dan ini lumayan jadi publikasi yang kedua. Dan yang terakhir kita mencoba melihat dengan untuk melihat organosomatiknya gitu. Jadi kita timbang berat dari organ yang kita periksa, dalam hal ini adalah liver dan ginjal, dan kita dapatkan juga dari studi organosomatik ini tidak ada beda gitu. Jadi boleh dibilang sekali lagi untuk oral toxicity si jambu biji ini aman gitu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah ini. Apabila rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan menghubungi saya baik via email maupun via WA. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.